Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Antisipasi masuknya varian Omikron ke Indonesia, pemerintah sedikitnya melakukan 4 strategi khusus. Sementara untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19, saat ini berbagai daerah sudah mempersiapkan diri menerapkan PPKM level 3. Kita bergabung, Marvin, dengan rekan kami Reno Reksa untuk informasi selengkapnya. Selamat pagi, Reno. Reno, apa saja strategi untuk pencegahan masuknya varian Omikron ke Indonesia? Selamat pagi Eva, Marvin dan juga pemirsa. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia, tidak hanya Indonesia, sedang ramai membicarakan terkait dengan varian baru virus corona, yakni varian Omikron. Memang secara penelitian masih belum ada karakteristik yang mendetail terkait dengan varian Omikron ini. Tetapi berdasarkan yang terjadi di Afrika Selatan, kita ketahui bahwa untuk tingkat penularan dari varian Omikron ini bisa sangat masif dalam waktu yang relatif singkat. Hal-hal inilah yang kemudian diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Pusat, Profesor Wiku Adhisa Smito, yang mengatakan bahwa sedikitnya, betul sekali Eva, ada 4 hal, ada 4 strategi yang disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mencegah masuknya varian Omikron ini. Yang pertama adalah dengan mengkaji ulang pembatasan pintu masuk bagi warga negara asing. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia saat ini sudah menutup pintu kedatangan warga negara dari 11 negara. Salah satunya adalah Afrika Selatan untuk mencegah varian Omikron ini bisa masuk. Kemudian strategi yang kedua adalah dengan memasifkan melakukan whole genomic sequencing atau WGS. Di mana WGS ini adalah untuk mendeteksi varian virus apa yang ada di Indonesia. Nah, untuk bisa mengetahui varian virus apa itu, tentu yang harus dilakukan adalah dengan menemukan orang yang positif COVID-19. Dan untuk bisa menemukan orang yang positif COVID-19, tentu diketahui dengan cara melakukan testing yang begitu masif. Inilah yang juga merupakan strategi yang ketiga, utamanya melakukan tracing kepada mereka yang baru saja bepergian dari negara lain. Kita tahu Indonesia sudah menutup pintu bagi 11 negara, tetapi bukan berarti untuk di luar 11 negara itu warga negara ini masih bisa masuk ke Indonesia. Eva, inilah yang kemudian diperkuat. Kemudian yang keempat adalah tentu dengan menciptakan mobilitas masyarakat yang aman di dalam negeri Indonesia itu. Seperti halnya kalau kita melihat beberapa syarat perjalanan masih mewajibkan untuk swab antigen, kemudian untuk masuk di fasilitas umum, fasilitas publik masih diwajibkan untuk melakukan scan aplikasi atau scan QR code di aplikasi Peduli Lindungi. Inilah yang dimaksudkan dengan memastikan mobilitas aman di masyarakat. Eva, setidaknya itu adalah 4 hal strategi yang akan diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mencegah masuknya varian Omikron. Tetapi menurut beberapa pihak lainnya yang tidak kalah penting adalah juga melakukan persiapan atau antisipasi jika Omikron ini sudah masuk ke Indonesia. Salah satu yang harus diperbaiki, salah satu juga harus dipersiapkan adalah yang pertama adalah ketersediaan bed isolasi. Kemudian yang kedua adalah dengan memastikan bahwa ketersediaan oksigen di setiap fasilitas pelayanan kesehatan ini tercukupi. Inilah yang juga harus dipersiapkan secara betul-betul, secara matang oleh pemerintah Republik Indonesia. Eva. Baik, Reno, ada 4 strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencegah masuknya varian Omikron ke Indonesia. Tetapi kita bicara soal persiapan jelang Natal dan juga Tahun Baru. Rencananya akan ada PPKM level 3 diberlakukan jelang Natal dan Tahun Baru 2022. Bagaimana persiapannya, Reno? PPKM level 3 di masa Nataru mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Ini berarti pemerintah Indonesia belajar dari pengalaman tahun lalu. Dari 2020 menuju ke tahun 2021. Kita lihat di situ cuti bersama Lebaran di tahun 2020 dipindah ke akhir tahun sehingga memperpanjang hari libur dan berdampak pada peningkatan kasus COVID-19. Inilah yang dipelajari dengan betul oleh pemerintah Republik Indonesia sehingga di tahun ini, di tahun 2021 menuju menyongsong ke tahun 2022, pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan.
Meskipun ada beberapa pihak yang mempertanyakan, Eva, sebetulnya PPKM level 3 ini apakah betul-betul cukup untuk bisa menekan potensi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa selain melakukan atau menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, pemerintah juga akan menambah pengetatan di berbagai item tertentu untuk utamanya mencegah terjadinya kerumunan. Tetapi tidak didetailkan kemungkinan-kemungkinan itu untuk pengetatan-pengetatan yang seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah. Kemudian kalau ditanyakan mengenai Persiapan berbagai daerah tentu sudah dilakukan sejak adanya Inmendagri nomor 62 tahun 2021. Seperti biasanya ketika instruksi Menteri Dalam Negeri ini sudah keluar, maka pemerintah provinsi akan membuat peraturan untuk kemudian diturunkan ke setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Inilah yang saat ini sedang dipersiapkan dengan matang oleh pihak pemerintah, khususnya di pemerintah daerah, baik itu mulai tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Tentu terkait dengan kebijakan PPKM level 3 supaya bisa berhasil, dibutuhkan kerjasama dari masyarakat, dibutuhkan kerjasama dari pihak perusahaan. Mengapa saya katakan dari pihak perusahaan? Karena di salah satu item Inmendagri nomor 62 tahun 2021 mengatakan bahwa ada larangan mengambil cuti di masa periode libur Natal dan Tahun Baru, baik itu untuk karyawan swasta maupun karyawan pemerintah. Nah, dibutuhkan kerjasama dari pihak perusahaan supaya tidak ada perusahaan yang memberikan cuti kepada karyawannya, sehingga mobilitas ini juga bisa ditekan selama momen libur Nataru. Sementara demikian, Eva, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reno Reksa untuk informasi Anda.